dengan keterbatasan yang ada, seyogianya alumni ITB itu mampu memberikan inovasi, Pak. Ya, inovasi dari hasil kerja kerasnya, kreativitasnya. Karena tanpa adanya inovasi di setiap lini tempat mereka bekerja, saya kira sulit untuk menjadi maju, sulit untuk menjadi negara yang mandiri, Pak. Nah, keterbatasan yang ada itu kita tahu semua, dari dana, dari sumber resource yang mulai berkurang, kemudian dari manpower yang ada saat ini. Jadi menjadi pionir, menjadi take lead di depan, menjadi contoh, menjadi kalau di tengah menjadi kekuatan bersama, kalau di belakang ya menjadi pendorong. Ya, di setiap tempat tadi adalah suatu hal yang kalau menurut saya, Pak, itu moralitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saya sekarang sudah bersama dengan Profesor Insinyur Tutuko Aryaji, MSc PhD. Beliau adalah Direktur Jenderal Migas, Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM. Apa kabar, Prof? Baik, sehat. Terima kasih kesempatannya, Pak. Prof. Tutuko lahir di Solo 26 Agustus 1964, S1 Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, kemudian S2 dan S3 di Texas, Amerika Serikat. Pernah menjadi Ketua Ikatan Teknik Perminyakan dan Pertambangan, dan pernah juga menjadi Ketua Umum Guru Besar ITB tahun 2016 sampai 2019. Prof, mohon berkenan untuk bercerita tentang pengalaman kuliah di ITB, kemudian merintis karir sebagai dosen, dan sampai saat ini dipercaya menjadi Dirjen Migas Kementerian ESDM. Monggo silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Pak Bambang Sadono, dan juga kawan-kawan sekalian yang mendengarkan. Jadi kalau saya mulai dari awal itu memang agak, kalau saya rasakan sendiri sekarang agak spesifik ya. Jadi pada waktu saya SMA mau masuk ke ITB itu ternyata sedikit jurusan yang diminati oleh SMA mahasiswa kami ya, dari SMA kami itu untuk masuk ke ITB. Saya melihat bahwa kontribusi perminyakan di APBN itu sangat besar pada waktu itu. Tahun 83, 60%, 70%. Sehingga dari situ saya juga kemudian ada beberapa berita tentang CPI yang sebetulnya pribumi bisa menjalankan CPI, pada itu namanya Caltex ya. Tetapi belum diberi kesempatan pada waktu itu, sehingga saya mendorong saya untuk masuk teknik perminyakan. Nah, di teknik perminyakan memang secara spesifik kita mengenal banyak tokoh di sana ya sampai saat ini. Dan yang menjadi utama dari kami adalah perminyakan ini perlu kemandirian di bidang teknik perminyakan. Di migas ya, migas kemandirian. Perjalanan saya akhirnya ikut dalam berbagai organisasi, kita aktif di Patra juga, himpunan mahasiswa, walaupun tidak menjadi ketua. Kemudian saya masuk ke Menwa, Pak. Eselon 1, cukup aktif di sana. Sampai sekarang pun saya masih komunikasi dengan para senior di Menwa.
Kemudian setelah 5 tahun sekolah selesai, saya berangkat ke luar negeri Pak, ke Texas A&M. Pada waktu itu Texas A&M University belum menjadi ikon lah di Indonesia sebagai sekolah lanjut di petroleum engineering. Nah, kalau sebagai boleh dikatakan saya sebagai orang-orang awal yang sekolah di petroleum engineering di teknik perminyakan di petroleum engineering di Texas A&M University. Tidak, sebelumnya kiblatnya adalah TUSA Pak memang. Kemudian berubah ke sana, dan nah itulah yang menjadikan saya cukup berubah setelah kembali menjadi dosen lagi Pak, dosen lagi di teknik perminyakan ITB. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih nggak usah panik, tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Kemudian dipilih atau ditunjuk untuk menjadi Dirjen Migas. Mungkin ada ceritanya, Prof. Iya, jadi sebelumnya kan saya sempat menjadi Ketua Umum IATMI Pak 2016-2019. Pada saat yang bersamaan saya juga menjadi Ketua Forum Guru Besar ITB atau FGB. Nah, disitulah saya banyak belajar tentang skop yang lebih luas. Mengelola industri migas dan juga mengelola bagaimana orang-orang pintar se-ITB yang satu orang saja sulit untuk bisa mengelola. Nah, kemudian saya pribadi ingin menyumbangkan yang lebih besar kepada negara ini. Demikian Pak Bang. Jadi skopnya lebih besar. Saya datang ke sini semata-mata hanya untuk berbakti, mengabdi kepada negara dalam skop yang lebih luas. Sebagai dosen, dan kemudian saya ikut untuk lelang ya. Alhamdulillah saya ditakdirkan untuk bisa berkontribusi lebih besar pada negara ini. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi. Prof, ketika menjadi Dirjen Migas sekarang masa keemasan migas Indonesia sudah berlalu dan sekarang justru Indonesia menjadi net importer untuk BBM. Nah, sekarang ada cita-cita untuk menekan atau mengurangi ketergantungan itu sambil menghemat devisa. Tetapi caranya seperti apa, Bro? Jadi pertama, pemerintah telah men-set goal Pak yang cukup tinggi tahun 2030, 1 juta barrel per day dan 12 billion standar kubik per day gas. Sangat menantang, tetapi bukan berarti tidak bisa dicapai kalau kita identifikasi potensi-potensi yang ada saat ini masih memungkinkan dengan upaya-upaya yang ekstra. Nah, terkait kondisi saat ini yang kita sangat tergantung dengan BBM ya Pak ya. Memang perlu strategi yang kuat transisi energi ini. Kami memahami bahwa gas adalah transisi energi. Jadi berbagai upaya memanfaatkan potensi gas di domestik untuk kepentingan nasional itu menjadi prioritas. Gas untuk industri, gas untuk listrik, kemudian mengkonversi pembangkit listrik dengan gas, dan juga jaringan gas kota itu menjadi sarana untuk transisi energi ke gas. Nah, memang di minyak tetap perlu kita tingkatkan produksinya, namun kebutuhannya jauh lebih besar daripada produksinya, sehingga
kita perlu strategi yang kuat dalam transisi energi ini. Tentunya bersama dengan itu kita sadari bahwa renewable energy penting Pak, untuk mengambil alih ke depannya. Nah, kita menempatkan ini sebagai transisi dalam energi yaitu gas. Ke depan memang itu harus renewable harus ditingkatkan. Demikian Pak. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Iya, kebutuhan BBM itu kan sejalan dengan tumbuhnya kendaraan bermotor yang makin lama makin banyak. Tetapi sekarang kan perkembangannya akan berubah ke listrik, Prof. Itu seberapa jauh nanti keseimbangan itu bisa tercapai? Ya, sebetulnya kalau kami melihat kendaraan listrik itu justru bagus ya untuk ketahanan energi kita karena sangat besarnya penduduk kita. Kita kan tentunya sama lebih, kita nggak jauh beda lah dengan Amerika. Luasnya juga kita nggak jauh dengan Amerika, hanya saja kita banyak laut. Kita tahu di Amerika banyak energi ya, pilihan seperti nuklir berkembang, banyak geotermal juga cukup dipakai di banyak tempat. Nah, kita ini mengelola seperti hanya kelas Amerika itu. Nah, sedangkan kita belum mempunyai sumber-sumber energi seperti tadi. Nah, jadi kalau saya justru mendukung hal-hal yang berhubungan untuk pengembangan renewable, termasuk dan listrik tadi, itu akan mengurangi beban dari energi fosil. Jadi sinergi itu yang diperlukan. Memang kita tahu Pak bahwa kendaraan listrik itu saya kira ya Pak ya, estimasi saya pribadi itu belum sampai dalam waktu dekat untuk kendaraan besar. Seperti trailer itu belum sampai. Jadi mungkin kendaraan motor maksimal mobil bisa lah pakai kendaraan listrik. Jadi kita tahu kendaraan besar itu mungkin karena saya kira teknologi baterainya ya belum dalam waktu singkat akan bisa dipakai untuk kendaraan besar seperti itu. Kami mempunyai program bahwa kendaraan besar tadi, truk besar itu menggunakan BBG Pak, BBG ke depan. Nah, itu agar bisa memanfaatkan gas. Bukan sikap tekad mandiri, capai masa gembira. Tentangkan sayap, pancarkan citra, cerdaskan bernegara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, ayo bangsa. Ya, untuk minyak dan gas sampai 2030 itu kan berarti harus eksplorasi dan eksploitasinya digalakkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya memang cadangannya masih cukup, Prof? Ya, kalau cadangan kita identifikasi masih cukup Pak, cukup besar. Ya, cukup besar intensi. Baik yang di discovery, di field discovery, jadi ada di lapangan yang sudah ditemukan, maupun target-target yang di luar itu semua yang istilahnya kita sebut dengan eksplorasi murni. Masih cukup Pak. Jadi kita juga sudah plot juga dengan estimasi itu kira-kira produksinya berapa, estimasi kasar sekali. Nah, jadi kalau kita lihat kan cekungan kita ya kita katakan 128 lah yang dieksploitasi, belum semuanya masih sepertiganya ini masih banyak sekali yang belum dieksploitasi Pak ya. Dieksplorasi Pak, eksplorasi apalagi dieksploitasi. Nah, itu perlu eksplorasi yang cukup agresif. Situasi cukup agresif dan saya kira kami sudah siap-siap ke sana, membantu kita untuk bisa mencari di mana letak-letaknya. Dan itu perlu sekali. Tanpa ada eksplorasi saya kira nggak akan naik produksi kita Pak. Ada dua Pak yang menyebabkan produksi kita naik, yaitu eksplorasi tadi yang berhasil. Yang kedua adalah teknik-teknik semacam secondary recovery, optimasi water flooding, optimasi injeksi air, dan implementasi enhanced oil recovery Pak. Termasuk juga gas juga bisa enhance gas recovery. Hanya itu Pak yang bisa meningkatkan produksi. Selain itu adalah menahan decline, perbaikan sumur, kerja ulang dan sebagainya, hanya menahan decline, lajunya decline yang saat ini cukup tajam. Jadi keduanya perlu dilakukan.
Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Prof, sampai sekarang kan masih ada apa ya, ketergantungan atau masih harus ada peran, yaitu dari perusahaan-perusahaan asing, baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi migas di Indonesia. Itu seberapa dibutuhkan? Apakah perusahaan dalam negeri sendiri kan sering diragukan kemampuannya? Ya. Ke depan seperti apa, Bro? Ya, jadi begini, di industri migas ini tidak hanya modal, Pak. Tidak hanya modal, tapi modal pun ada resiko yang cukup tinggi. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang tidak punya modal yang sangat kuat, biasanya ya tidak untuk lapangan yang besar. Yeah. Seperti kita lihat lapangan besar dan di laut, misalkan kayak seperti di Merakes atau di antara Selat Makassar itu ya, kemudian di Masela yang di kepulauan sekitar Kepulauan Tanimbar sana, di Maluku sana. Nah, itu tidak hanya modal besar, tapi juga belum tentu dengan uang yang ada itu, dengan modal besar itu berhasil. Nah, resiko itu menyebabkan perusahaan-perusahaan nasional, bahkan di negara-negara di dunia yang besar pun juga belum tentu ngambil peran itu, ngambil peran berani masuk ke sana. Sehingga perusahaan-perusahaan multinasional yang besar yang berpengalaman yang berkecimpung di sana, Pak. Kita tahu ada Eni, ada Exxon. Jadi perusahaannya ya itu tuh. Dari dulu juga itu tuh, karena dia punya pengalaman dan berani menanggung resiko. Bukannya perusahaan nasional tidak berani. Kita juga melihat selain Pertamina ada Medco yang berani juga. Tapi tentunya kelasnya juga, kelas resikonya juga tidak sebesar perusahaan multinasional yang memang dananya bisa sangat besar dan pengambil resikonya juga sangat berani, bisa. Jadi ke depan memang Pertamina ini kita harapkan menjadi ujung tombak untuk bisa juga menjadi perusahaan multinasional yang benar-benar bisa mendunia, Pak. Kalau mungkin bisa dipetakan gitu, Prof, itu proporsinya seperti apa? Artinya berapa persen yang sudah bisa ditangani sendiri oleh Pertamina dan perusahaan-perusahaan migas nasional ini dibandingkan yang masih harus dikerjakan dari perusahaan-perusahaan asing? Ya, kalau sama saat ini Pertamina itu sangat besar, Pak. Bisa sampai 70% bisa itu. Ya, dan memang kita perlu Pertamina itu lebih fokus kepada lapangan-lapangan yang besar ya, besar, dan membutuhkan teknologi yang padat gitu ya, juga high skill manpower. Itu saya kira diharapkan Pertamina ke sana. Kan diharapkannya kalau high risk, high return di kita itu kan. Jadi challenge-nya ke sana. Dan kalau yang sudah ada tadi yang di lapangan yang sudah ada dan sudah diketahui ada potensi, ada prospek untuk dieksploitasi setelah tahap eksplorasi selesai, nah itu yang perlu difokuskan, diprioritaskan di sana. Jadi kalau potensinya besar, Pak, Pertamina untuk mengelola itu tadi. Nah, sekarang kalau sudah sampai pada pengolahan, Prof, itu kan juga banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin membangun kilang kalau tidak salah di Indonesia. Tapi kan kemudian nggak jadi seperti yang di Cilacap itu. Kenapa itu, Prof? Ya, Pak, itu saya kira lebih cenderung ke B2B ya, B2B antar Pertamina dengan partner pada waktu itu. Ya. Tapi ada satu kok, Pak, yang jalan.
Oh. Itu yang GRR, Grassroots Refinery Tuban, Pak. Itu dengan Rosneft ya dari Rusia, dan itu sudah jalan dan tampaknya akan serius jalan, Pak. Jadi kita monitor itu udah yang GRR Tuban. Dan selain dari besarnya kapital lebih dari 200 triliun, 230 berapa gitu ya triliun, juga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi, Pak, bisa untuk petrochemicals. Nah, ini yang model seperti ini yang menjadi model ke depan kalau menurut kami itu. Di mana nanti kalau energi ini bisa di-switch kan, kalau kebutuhan energi ini tidak dibutuhkan sebanyak kapasitas yang dikeluarkan dari kilang, itu bisa di bahan bakunya, feed-nya bisa dipakai untuk petrokimia, jadi olefin ya, bisa dipakai di sana. Dan ini model ini yang bagus, Pak. Jadi kerjasama ini terus berlangsung, Pak. Dan makin lama tampaknya makin ada membuahkan hasil dan bisa dikembangkan lebih jauh. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Ya, Prof, sekarang pindah ke penerimaan negara. Tadi dikatakan bahwa dulu memang dominan penerimaan dari sektor migas ini. Ini catatan 2021 penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas sekitar 103 triliun. Nah, ke depan seperti apa? Kira-kira masih bisa tumbuh itu, Prof? Iya, jadi kita akan targetkan dulu lebih besar daripada target 2021. Target 2021 kan sebetulnya 75 ya, Pak ya. Yeah. Kemudian yang tercapainya adalah 103. Jadi artinya kan jauh lebih besar daripada target. Nah, kita akan coba targetkan sekitar 85,9, Pak. Yeah. Target 2022. Harapannya memang ya bisa dicapai atau lebih lagi seperti tahun 2021. Migas ini kalau kita lihat, Pak ya, sangat-sangat efisien nih kalau kita lihat. Karena anggarannya kan jauh, Pak, jauh dengan anggaran yang terbatas, tapi alhamdulillah kita bisa mencapai target yang jauh lebih target yang ditetapkan. Jadi kita ke sana, Pak. Jadi efisiensi apa yang kita lakukan di dalam untuk mencapai target yang saya kira lebih besar daripada sebelumnya, dan itu alhamdulillah kita berhasil. Tahun ini kita akan coba perbaiki lagi, itu lebih akurat ya dalam target ini dengan cara ya komunikasi lebih baik ya, Pak. Lebih baik dengan stakeholders yang terkait, tadi misalnya kilang dan sebagainya, SKK Migas, K3S, pelaku-pelaku itu lebih baik apa kira-kira layanan apa kira-kira yang kita bisa berikan, Pak. Dan kita sudah punya fondasi hubungan yang cukup baik dengan dalam hal hulu ya, dengan SKK, dengan K3S. Dan kita akan tingkatkan kepada bagaimana untuk mencapai target-target yang mereka capai. Karena tadi kembali lagi, utamanya adalah kita coba mencapai roadmap kita. Kita punya roadmap kita, bagaimana mencapai ke 1 juta BOPD dan 12 BCD gas. Nah, itu kita sudah punya plotnya, Pak, kinerjanya bagaimana untuk mencapai ke sana. Ya. Ya. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Ya, mungkin sedikit peta ke depan, Prof. Jadi kalau tadi banyak energi baru atau mungkin konvensional tapi yang ditingkatkan seperti gas gitu ya, kemudian mobil listrik dan sebagainya itu, apakah kebutuhan BBM ini masih tetap naik terus, Prof, dalam negeri? Iya, kalau kita jadi gini, Pak, ini kan permasalahannya di transportasi ya, di industri. Mungkin instalasi dan industri. Jadi kita kalau proyeksi memang masih diperlukan ya, Pak, depan itu. Gas juga masih diperlukan sampai jauh ya. Nah, kalau BBM ini juga masih diperlukan, tetapi akan berkurang, Pak ya.
Nah, jadi kita tetap berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi kalau prediksi kami ya masih dibutuhkan, memang berusaha untuk berkurang ya, berkurang. Gas yang masih akan signifikan. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, Terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Baik Prof, ini mudah-mudahan energi itu kan salah satu faktor yang sangat strategis ya untuk perekonomian dan kemajuan bangsa ini. Nah, kebetulan di sektor energi ini banyak sekali yang alumni-alumni ITB yang ada di situ. Nah, semangat apa sebenarnya yang dibawa dari ITB untuk menangani masalah yang sebegini besar dan sangat strategis ini, Bu? Dengan keterbatasan yang ada, seyogianya alumni ITB itu mampu memberikan inovasi, Pak. Ya, inovasi dari hasil kerja kerasnya, kreativitasnya. Karena tanpa adanya inovasi di setiap lini tempat mereka bekerja, saya kira sulit untuk menjadi maju, sulit untuk menjadi negara yang mandiri, Pak. Nah, keterbatasan yang ada itu kita tahu semua dari dana, dari sumber resource yang mulai berkurang, kemudian dari manpower yang ada saat ini. Jadi menjadi pionir, menjadi take lead di depan, menjadi contoh, menjadi kalau di tengah menjadi kekuatan bersama, kalau di belakang ya menjadi pendorong. Ya, di setiap tempat tadi adalah suatu hal yang kalau menurut saya, Pak, itu moralitas. Moralitas adalah sesuatu yang pekerjaan di luar kewajiban kita. Ya, kita menempatkan bahwa ini ada kewajiban kita menjadi sesuai tugas pokok dan fungsinya apa gitu ya. Nah, diharapkan melebih daripada sekedar itu. Harus ada moralitas, bahwa tanggung jawab saya di depan, bagaimana kalau saya berada di level di tengah-tengah, saya harus menyambungkan di bawah dan di atas. Kalau di belakang ya saya menjadi the doer yang harus mensupport ya dengan berbagai, tadi saya bilang inovasi adalah kata kunci seorang yang lulusan dari TB, artinya kalau saya sebut sebagai teknokrat. Inovasi dari mana? Perlu saya sampaikan sedikit, Pak. Belajarnya di kegagalan, Pak. Kegagalan adalah sumber informasi, sumber inovasi. Pertama. Terus ketidak match tujuan target, perencanaan dan realisasi. Itu juga sumber informasi. Jadi jangan takut dengan adanya kegagalan, jangan takut adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, justru itu adalah sumber. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia. Prof, ini Prof Tutuko ini kan sekarang lengkap ya sebagai ilmuwan ya, akademisi, sekarang harus benar-benar menghadapi prakteknya di lapangan. Nah, ini kalau kembali ke ITB ya, baik kepada institusi, nanti kepada mahasiswa atau kepada alumni, apa yang harus dilakukan ketika mempersiapkan di kampus maupun nanti ketika masuk di lapangan, itu mungkin apa yang disarankan? Ya, yang pertama, Pak, saya menyadari waktu saya sebagai dosen ada kelemahan mendasar di mahasiswa ITB, Pak. Akhirnya menjadi lulusan. Ya. Yaitu
melawan diri sendiri, Pak. Oh. Melawan ego diri sendiri. Sebetulnya istilah bahasa Sunda itu kekeh, ya. Kekeh itu atau kaku atau pendirian yang kuat di bidangnya, pendirian kuat itu perlu. Yeah. Tetapi keterbukaan mendengarkan pendapat orang lain juga perlu. Jadi keterbukaan mendengarkan orang lain itu akan menambah kapasitasnya membesar. Nah, itu perlu dibina dari mahasiswa karena kelemahannya kita di situ. Sehingga menyebabkan mengintegrasikan keilmuan yang dipunyai itu jadi nggak optimal. Bisa menyelesaikan sesuatu sesuai prosedur yang diberikan. Ya. Tapi begitu mengkomunikasikan dengan apa yang pernah diperoleh sebelumnya, dengan teman-temannya, dengan atasannya dan sebagainya, integrasikan berbagai hal. Concern itu tadi, itu kelemahan kita, Pak. Dan mungkin pada di kurikulum kita tidak ada kuliah yang bersifat ya, di masing-masing prodi ya, bersifat mengintegrasikan tadi. Nah, begitu itu timbul, keterbukaan timbul, komunikasi timbul, dan sebagainya, saya kira pada waktu lulus dia akan bersikap juga demikian. Dia terbuka, menerima pendapat orang, berkomunikasi, menghargai pendapat orang, dan sebagainya. Akhirnya dia bisa juga untuk berkembang terus. Jadi, prinsipnya kalau kita berani menyampaikan atau kita bisa memberikan kontribusi kepada yang lain, akhirnya kan yang terjadi adalah harus bolak-balik, yang lain juga memberi kita. Jadi makin lama makin besar. Nah, kadang-kadang itu yang simple itu yang menurut saya tidak terlalu tampak lah Pak di misalnya kita. Tidak terlalu tampak. Jadi perlu dikuatkan di sana. Ya. Lalu kalau yang alumni-alumni yang banyak di posisi strategis, apalagi di bidang energi itu kan banyak sekali. Apakah itu sering ada komunikasi atau koordinasi seperti itu, Pak? Kalau antar kita itu kalau dibutuhkan dalam kerja terjadi, Pak. Ya, karena masing-masing terus sibuk dengan masing-masing. Nah, biasanya memang mereka-mereka yang kalau menurut pendapat kami ya mereka-mereka yang menjadi leader di tempat itu juga mempunyai kemampuan manajemen yang bagus juga Pak dari pengalamannya dan kampus saya kemampuan leadership itu yang mungkin kampus saya Pak yang perlu dikembangkan lagi walaupun sudah memiliki jabatan-jabatan yang cukup sentral ya Pak ya. Yeah. Karena kita tahu Pak antara manajemen dan leadership kan beda ya Pak ya. Yeah. Ya, jadi how to influence people itu yang perlu kalau saya masih perlu dikembangkan Pak. Jadi itu kan suatu ilmu yang tidak pernah berhenti kalau saya. Baik, terima kasih sekali Bapak Profesor Insinyur Tutuko Aryaji MSc PhD. Saat ini menjabat menjadi Dirjen Migas Kementerian ESDM yang sudah menyampaikan banyak hal, tantangan dunia migas ke depan, dan juga bagaimana dunia kampus, terutama ITB, membantu menghadapi dan memecahkan persoalan ini. Saya kira terima kasih sekali, Prof. Ya, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.